Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai Allah, Zat yang paling memberikan welas asih, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Semoga Engkau memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Amin, amin ya Yang rabbal hadir di alamin. majlis ini, Amin. mungkin majlis ta'lim ini menjadi majlis ta'lim yang manfaat, yang Amin. barokah, Amin. bermanfaat untuk keluarga yang melaksanakan, Amin. barokai putra wayaipun, Amin, amin, amin ya rabbal alamin. dan juga leluhurnya yang sudah wafat juga mendapatkan nikmat kubur ila yaumil qiyamah. Amin, amin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang selalu ingat kepadamu, ingat kepada Allah, hamba-hamba yang banyak bersyukur kepada Allah, dan hamba-hamba yang bisa beribadah dengan baik. Dan juga semoga yang hadir pada malam hari ini benar-benar mendapat limpahan rahmat, diampuni semua dosa-dosanya, sehingga kelak benar-benar masuk surga bersama Rasulullah SAW dan para ahli sholihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pranawuh Ibu Nyai, Ibu Sepuh ingkang kula mulyaken, wabil khusus dumateng Sohibul Hajah Ibu Hajah Mutmainah atau Bu Hajah Main nggih. Lajeng sedaya panitia pengurus Majelis Taklim Al-Hikmah. Ketuanya Ibu Nyai sinten? Anik Hanifah. Ibu Nyai Anik Hanifah. Dan juga Bu Hajah Siti Julaiha, dan juga semuanya jadi panitia. Amin. Sebab kalau nggak ada kita nggak ada Al-Hikmah. Nggih, leres. Nggih. Khususnya Pak Imam Turmudi yang mengajukan. Dan terus kalau kita sendiri tidak bisa ajar majelis taklim. Majelis taklim itu termasuk salah satu ciri kalau kita ingin hidupnya berkah. Karena nggak sendiri, mesti melibatkan orang lain. Gitu nggih? Kalau sendirian jenengan saged ngaos piyambak terus Quran. Gitu, terus mempelajari tafsirnya, terus mempelajari mungkin bisa lihat video ceramah-ceramah, ikut dhewe nang griya. Ya manfaatnya untuk diri. Dan kalau ilmunya bermanfaat untuk keluarga. Tapi nek ngeten iki kudu urunan, gitu nggih. Jadi semuanya terlibat. Bahkan sing enggak nderek pengaosan ya, boten nderek Mas Taklim entuk ganjaran, katutan ganjaran. Nggih. Sebabnya misalkan apa niki air mineral. Sing damel air mineral sinten gitu. Terus dengan tumbas akhirnya air mineral manfaat, terus damel karpet, damel griya sedaya niki melibatkan napa wong tiyang kathah. Nah, niku akhirnya sumrambah. Sing penting napa pas ndamel niku, pas ngamal niku kita niat-niat bener-bener ikhlas ibadah datang Gusti Allah. Sebabnya Gusti Allah pun nampi amal niku syaratnya kalih ya. Setunggal leres,
sesuai dengan syariat agama, kaping kali kedai ikhlas. Mula dalam setiap pertemuan majelis taklim yang perlu kita tingkatkan itu iman. Napa Bu? Iman niki teng manah niki kedah ditoto terus sampai mati ditoto. Sebabnya napa? Nek boten ditoto sering gerasah busuk. Sering gremeng. Ya kan? Angel sebabnya ikhlas niku. Nek gak dilatih terus dan terus. Kita alhamdulillah nggih sampun nglampahi ibadah puasa Ramadan. Nah, sesampune puasa Ramadan niki bulan Syawal dibuka malih. Pengaosanipun sepindah kali ngiras-ngirus halal bihalal. Halal bihalal niku maksudipun halal kan sesuatu yang dibolehkan. Halal, ngoten nggih. Niku ditukar binya itu maknanya diganti atau diijoli dengan halal malih. Nggih. Jadi koncone memberikan menghalalkan, nah yang menerima juga menghalalkan. Akhirnya saling halal-halalan. Jadi artosipun saling memaafkan. Sebabnya koncone tahu mungkin nggak sengaja atau tidak pernah berbuat salah pada kita, membuat kita jengkel, mungkin nggak membalas, mungkin gremeng, ya. Nah, dengan menghalalkan, minta halal temannya terus oh nggih sami-sami berarti kosong. Niku harapan kita. Nggih, mugi-mugi ditampi Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang mulya. Dalam halal bihalal ini ada satu pembelajaran yang harus kita laksanakan, yang harus kita terapkan terus menerus, yang diambil dari pelajaran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bahasa lainnya saum atau puasa. Itu maknanya itu imsak. Napa Bu? Imsak itu napa Bu? Imsak. Hop. Berarti apa? Imsak itu berarti apa? Berhenti. Apa lagi? Mau makan? Hop, enggak situ. Dia apa itu berarti? Waktunya. Di apa? Makanya enggak jadi dimakan itu di apa? Ditahan, ditaruh lagi. Oh, udah imsak. Ya. Mulai itu detik itu puasa yang benar sebenarnya mulai subuh ya, itu untuk jaga-jaga saja panitia niku. Sebabnya ini lagi pas langsung adzan subuh ngunyah itu langsung batal. Tapi ini lagi imsak masih ngunyah saged diteruskan terus minum. Nah, jadi ada waktu 5 menit sampai 10 menit ya untuk imsak itu untuk persiapan. Jadi maknanya puasa itu menahan. Nah, pelajaran imsak ini, menahan ini itu tidak pada bulan Ramadan saja sebenarnya Bu. Allahumma Muhammad. Jadi puasa itu tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi sepanjang bulan, sepanjang hari, sepanjang tahun sampai ila yaumil qiyamah, sampai kita masuk ke dalam kubur, sampai sampai innalillah harus bisa menahan. Jadi menahan itu tidak hanya dalam bulan puasa atau bulan Ramadan, tapi seterusnya sampai akhir hayat. Nah, pertanyaannya ya, yang ditahan apa yang sampai hari kiamat? Apakah makan? Tidak. Kalau makan itu di bulan puasa saja. Menahan dari pagi sampai sore atau dari subuh sampai malam. Dari yang membatalkan puasa itu hanya pada bulan puasa saja. Itu puasanya orang awam. Nggih. Orang biasa yang baru belajar. Kalau kita mulai SD
ya baru balik nih, sebelum balik ini persiapan atau baru belajar puasa itu sing penting nggak batal beres. Tapi nih puasanya tiang khusus niku ditingkatkan, kedah menahan diri, bukan hanya yang membatalkan puasa tapi yang bisa merusak ibadah puasa atau merusak pahalanya puasa. Apa itu? Menahan mulut dari, nah bukan makan. Jadi kalau makan dicacili. Ini yang menahan mulut dari berdusta, dari riba, gitu, dari mencaci maki, dari menyombongkan diri. Wah, kalau nggak ada saya ini nggak akan jalan. Ya misalkan ngomong dengan bangga sombong, ini namanya nggak bisa menjaga. Artinya nggak puasanya itu memang sah nanti, tapi nanti pahalanya batal. Nah, puasa dari menahan mulut, menahan mata, ya dari melihat sesuatu yang diharamkan. Kalau dulu itu misalkan laki-laki itu melihat perempuan lain, ya, dan dandannya menor-menor, gitu ya. Kalau ibu-ibu melihat laki-laki lain, ya wah ganteng gitu. Ini kamu betul. Ada perasaan ngoten mboten Bu? Ada ya, misalkan kados kula seneng ndelok wong ayu, ngoten ta? Nen jenengan seneng ndelok wong ganteng ngoten? Sebabe boten genah kula sebabe. Ya, sing sumerep panjenengan. Cuma umumnya manusia seperti itu. Punya rasa, akhirnya bukan mukhrimah dilihat, ganteng banget, coro dari bojoku umpamane. Padahal dia wis duwe bojo. Iku nek cara pas poso ngoten niku berarti matanya tidak puasa, pahalanya hilang. Meskipun puasanya enggak batal. Nggih. Sama laki-laki juga seperti itu. Bahkan sekarang itu sudah nggak perlu melihat di pinggir jalan, tidak harus ke supermarket itu yang pelayannya seksi. Sekarang itu sudah ada di depan sendiri, ya kan? Kalau tangannya nggak bisa menahan, ya kan? Nggak bisa puasa, ini jari ini bisa ngeklik macam-macam, gitu. Mengekliknya yang gak genah-genah, yang bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, kaki juga sama. Kalau gak bisa menahan, pengen itulah naik. Nek waya ngaji males, nek waya dolanan kaki sikil. Gila, disuruh puasa ini. Nah, puasa yang terus menerus itu tidak di bulan puasa. Itu menahan ini. Artinya kalau kita ini bulan Syawal nih, ya pagi sarapan nggak apa-apa, makan, tapi harus tahan, tetap wajib menahan mulut dari berkata kotor, dari berdusta. Kalau ngapusi berarti dosa, berarti dia nggak puasa, nggak bisa Tuh, jadi menahan itu seterusnya, enggak hanya di bulan puasa. Kalau pas puasa dia berdosa, pahala puasanya batal, pahalanya hilang karena dia berbuat dosa. Tapi nek wis gak poso oleh dosa, dia berarti tidak menjadi hamba yang bertakwa. Gitu? Kan tujuannya puasa niku napa? La'alakum tattaqun, supaya kalau kita bisa menahan nih, nanti endingnya akan menjadi hamba yang bertakwa. Nah, praktek menjadi hamba bertakwa ini dipraktekkan selain bulan puasa. Bukan hanya sekedar, bukannya disuruh enggak makan terus tiap hari, bukan, tapi terus menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga anggota tubuh kita semuanya. Kalau bisa menahan dari sesuatu yang jelek, ya, enggak nglakoni dosa, berarti dia orang yang bertakwa. Sampun saged dipahami? Nah, ini jadi inti halal bihalal ngoten.
Jadi berposo niku kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, suci dari dosa kepada Allah, kemudian silaturahim, minta maaf kepada keluarga, orang tua, semuanya, tetangga, itu supaya dosa antar manusia juga suci. Berarti suci dohir, batin, bisa kembali fitrah, namanya Idul Fitri, kembali fitrah, kembali suci. Nah, setelah kembali suci ini terus dipertahankan, kan jenengan pun gadah sesuatu yang sudah bersih. Nah, tinggal nggak tuh menahan tadi itu, ngira menahan anggota tubuh kita dari melakukan dosa. Kalau suatu hari melakukan dosa, langsung bergores, ada kotoran, ada noda. Makin tiap hari berbuat dosa lagi, makin isunya yang tadi putih jadi abu-abu, gitu. Bahkan bisa hitam pekat saking akene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Para jamaah, ibu-ibu yang cantik-cantik semuanya yang hadir, semuanya calon penghuni surga yang berbahagia. Ini perlu peningkatan tuh, misalkan saya memasakkan kantongnya, terus saya megang sesuatu, jenengan tebak saya ini megang apa? Kunci. Saya megang uang, kunci, atau enggak megang apa-apa? Atau apa? Ayo, kosong ya, atau apa? Tapi kan nebak ya? Nebak. Kenapa nebak? Karena tidak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu tuh ya jatuhnya bingung pas ditanya apa ya jawabannya. Kalaupun jawab ragu-ragu, gitu. Beda kalau begini. Ini saya kan ngambil sesuatu, nggih. Terus saya permas, saya pegang gini, terus saya tanya, ini saya megang apa?